Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi. kelompok 4. Adapun tujuan kami di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Ibu Sulindawati MKOM. Adapun judul kami ialah penjualan tiket bus PT Ardianto berbasis web. Kami beranggotakan 4 orang, di mana saya Muhammad Abdul Syah sebagai moderator, kemudian ada Rizky Iwan Syahpurba, ada Andra Swasti Atmaja, dan ada Utari Indah Wahyuni. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu DFD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja, DFD atau kepanjangannya dari data flow adalah suatu metode pemodelan grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. DFD merupakan alat yang efektif dalam analisis dan perancangan sistem, karena dapat menggambarkan proses-proses yang terjadi, sumber dan tujuan datanya, serta interaksi antara komponen-komponen sistem secara visual. DFD terdiri dari sejumlah simbol grafis yang mewakili entitas, proses, aliran data, dan penyimpanan data. Simbol-simbol tersebut dihubungkan dengan panah yang mengindikasikan arah aliran data antar entitas dan proses dan penyimpanan data. Dengan menggunakan DFD, dapat dianalisis dan dijelaskan bagaimana data mengalir di dalam sistem, serta bagaimana proses-proses terkait mengolah data tersebut. Adapun komponen-komponen sistem tersebut dapat dilihat seperti tampilan layar, di mana direktur itu mempunyai username dan password yang akan terhubung ke dalam sistem informasi penjualan tiket bus online, dan kemudian admin juga memiliki input data pelanggan, data pesanan, data pembelian, data keberangkatan, data bus, dan data pembayaran. Customer juga memiliki kode pemesanan, data user, dan pesan bus. Scan tersebut akan di-input ke dalam sistem informasi penjualan tiket bus online. Berikut diagramnya yang dapat dilihat di tampilan layar. Selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari DFD level 0, di mana dapat dilihat ada beberapa langkah seperti dari mulai registrasi, login, melihat info bus, pemesanan, pembayaran, pembatalan, pendataan pelanggan, pendataan bus, pendataan keberangkatan, dan laporan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pada DFD level 1, yaitu di mana proses pembatalan pemesanan, di mana sistem akan mencari data pemesanan berdasarkan kode pemesanan. Selanjutnya akan mengkonfirmasi pemesanan yang akan dibatalkan, menghapus pemesanan, dan menampilkan pesan pembatalan pemesanan. Selanjutnya pada DFD level 1 proses manajemen data pemesanan, yaitu menginput pemesanan, mengupdate pemesanan, menghapus pemesanan, dan mencari pemesanan. Selanjutnya pada DFD level 1 proses manajemen data bus, ada menginput data bus, mengupdate data bus, menghapus data bus, mencari data bus. Selanjutnya pada DFD level 1 proses manajemen data keberangkatan, ada menginput data keberangkatan, mengedit data keberangkatan, menghapus data keberangkatan, mencari data keberangkatan. Selanjutnya pada DFD level 2, pada proses pengeditan data pemesanan, di mana sistem akan mencari data pemesanan berdasarkan key. Kemudian
Admin akan mengganti data baru pemesanan apabila ada pemesanan yang ingin mengganti data pemesanannya, kemudian menyimpan data baru pemesanan, dan terakhir dilakukannya pemesanan. Selanjutnya pada DFD level 2 proses penghapusan data pemesanan, di mana sistem akan mencari data pemesanan berdasarkan key dan mengkonfirmasi data yang ingin dihapus. Selanjutnya pada DFD level 2 pengeditan data bus, di mana sistem akan mencari data bus berdasarkan key dan mengganti data baru bus. Selanjutnya, pada DFD proses penghapusan data bus, di mana sistem akan mencari data bus berdasarkan key dan mengkonfirmasi data bus yang akan login di aplikasi. Selanjutnya, pada pengeditan data jadwal, sistem akan mencari data keberangkatan berdasarkan key dan mengganti data baru. Kemudian pada proses penghapusan data, sistem akan mencari data keberangkatan berdasarkan key dan mengkonfirmasi data yang ingin dihapus. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD merupakan sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem atau basis data. ERD seringkali digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, dan desain basis data. Hubungan dalam ERD menggambarkan keterkaitan antar entitas. Terdapat beberapa jenis hubungan yang umum digunakan, seperti hubungan satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Berikut adalah contoh ERD dari sistem yang kami bangun, di mana pada ERD yang kami pemesanan tiket bus online ini dapat dilihat dari Infobus itu memiliki entitas yang terhubung dari satu ke banyak. Contoh seperti Infobus, di situ ada ID, nama bus, kelas, nomor bus, jadwal keberangkatan, dan tujuan. Kemudian dari customer ada ID, nama customer, JK itu jumlah kursi, dan alamat. Kemudian dari bagian admin ada ID, username, dan password. Dan dari tiket bus sendiri ada ID, kode pemesanan, nomor bus, nomor kursi, kelas, tujuan, dan jadwal keberangkatan. Kemudian pada transaksi itu terdapat kelas, kode pemesanan, jumlah pesanan, ID, nomor kursi, tanggal berangkat, tujuan, serta nama customer, kode bayar, dan harga. Kemudian pada pembatalan juga ada entitas ID, kode batal, dan tanggal batal. Pada bagian administrasi, terdapat ID, username, status, dan password. Dan pada laporan terdapat ID, kode batal, kode pemesanan, dan kode bayar. Dan pada direktur terdapat ID, nama, username, dan password. Selanjutnya. Baik, selanjutnya UML akan dijelaskan oleh Saudara Andra. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan UML atau Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi grafis yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem, termasuk struktur, perilaku, interaksi antar komponen, dan pengaturan proses. Beberapa jenis diagram UML yang umum digunakan antara lain. Yang pertama yaitu diagram use case. Ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna sistem dengan sistem, serta fungsi-fungsi yang diharapkan dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu diagram kelas. Ini digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas-kelas yang terlibat, atribut-atribut, metode-metode, dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Yang ketiga, diagram sequence.
Ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem sepanjang waktu, menunjukkan pesan-pesan yang dikirim antara objek-objek tersebut. Yang keempat yaitu diagram activity. Ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem, menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, dan alur perpindahan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Contohnya seperti gambar di 331, yaitu use case diagram, pemesanan tiket bus online. Di sini terdapat customer dengan melakukan login, lalu dia muncul beranda, serta melihat info bus. Di sini include-nya busnya terdapat pendataan bus, customer juga bisa melakukan pesan tiket, bisa melakukan pembatalan, dan logout. Adminnya melakukan login, halaman utama admin, yaitu pendataan bus, dan kelola data tiket. Adminnya juga bisa melakukan pemesanan offline dengan melakukan pembayaran, cetak tiket, dan laporan. Serta terdapat include-nya antara customer dan admin, yaitu edit, update, dan hapus. Direktur juga bisa menerima laporannya. Selanjutnya, contoh di gambar 332, yaitu sequence diagram. Bisa kita lihat di situ terdapat customer yang bisa terdapat login, database login customer, kemudian menu utama. Di login terdapat request data yang menghasilkan database login customer, lalu menunjukkan hasil get data serta invalid atau login gagal, dan validnya ke menu utama. Dan gambar 15 sequence login customer, itu terdapat pemesanan, menunjukkan gambar bus pada galeri, yaitu view home, lalu klik menu info bus, yaitu view info bus, lalu info data bus, menunjukkan cbus, lalu get data bus, dan menghasilkan bus, lalu tampil data bus.
gambar 16 sequence itu terdapat pemesanan. Gambar 17 sequence customer memesan tiket online. Di situ terdapat pemesanan, menunjukkan menu pemesanan atau view home, lalu view pemesanan, mengisi data pemesanan atau form pemesanan, lalu input pemesanan, dan menghasilkan data pemesanan, lalu menghasilkan juga kode pemesanannya. Selanjutnya terdapat contoh gambar 18 yaitu sequence customer membayar tiket, bisa kita lihat. Dan juga terdapat contoh gambar 19 sequence customer melakukan pembatalan tiket, bisa kita lihat juga pada gambarnya. Dan juga terdapat gambar 20 sequence login adminnya, bisa kita perhatikan di sini. Lalu ada juga contoh gambar 21 sequence admin melakukan pemesanan offline. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Gambar 22 sequence admin mengolah pendataan bus. Bisa kita lihat juga di situ terdapat gambarnya. Gambar 23 sequence admin mengolah pendataan keberangkatan. Bisa kita perhatikan juga pada gambarnya. Dan terdapat juga gambar 24 sequence login director. Lalu juga ada contoh gambar 25 sequence director melihat laporan pemesanan. Juga terdapat gambar 26 yaitu sequence director melihat laporan pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram. Bisa kita lihat di sini. Customer melakukan pemesanan tiket dengan menu seperti customer, melakukan login atau mengklik menu login. Oh, ini bagian siapa ya? Udah aku ya? Baik, terima kasih kepada Saudara Andra. Selanjutnya itu judul dengan activity diagram yang akan dibawakan oleh Saudari Utari Indah Wahyuni. Dipersilahkan. Selanjutnya ada activity diagram, yaitu customer melakukan pemesanan tiket. Yang pertama, customer mengklik menu login, lalu tertampil menu login, terus customer memasukkan username dan password, validasi data, jika benar maka muncul menu pesanan, jika salah maka masukkan username dan password lagi. Setelah diklik menu pesanan, isi form pemesanan. Lalu cek kelengkapan data, jika benar penyimpanan data berhasil. Jika salah, maka isi form pemesanan kembali. Lalu bagian terakhir yaitu memberikan kode pemesanan. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran tiket. Customer scan kwitansi, lalu memasukkan kode pemesanan, lalu cek kode pemesanan jika valid,
maka upload kwitansi. Jika tidak valid, maka masukkan kode pemesanan kembali. Jika sudah diupload, maka penyimpanan kwitansi dan mencetak tiket pemesanan yang terakhir, yaitu cetak tiket. Selanjutnya, customer melakukan pembelian tiket. Customer melakukan pembatalan tiket. Customer klik menu pembatalan, lalu memasukkan kode pemesanan. Jika benar, maka menampilkan data pesanan. Jika salah, maka masukkan kode pemesanan yang kembali. Lalu konfirmasi pembatalan. Jika setuju, maka pembatalan terhapus. Jika tidak, maka konfirmasi pembatalan lagi. Untuk yang terakhir, menampilkan pesan pembatalan. Customer melihat info bus. Lalu klik info bus, lalu mengambil data bus, yang terakhir menampilkan data. Lalu admin melakukan pemesanan secara offline. Klik menu login, menampilkan form login, lalu admin memasukkan username dan password. Lalu validasi data, jika benar klik menu pemesanan, jika salah masukkan username dan password kembali. Lalu jika benar klik menu pemesanan, isi form pemesanan, catat kelengkapan. Jika sudah, maka data berhasil tersimpan. Jika salah, maka isi form kembali. Lalu yang terakhir akan tercetak tiket. Selanjutnya ada admin melakukan pendataan bus. Klik menu bus, lalu isi form pemesanan, cek data bus. Jika benar, maka data tersimpan. Jika salah, isi form pemesanan kembali. Selanjutnya ada admin melakukan pendataan keberangkatan, yaitu admin melakukan klik menu jadwal keberangkatan, lalu input jadwal keberangkatan, cek tumbukan jadwal. Jika benar, maka penyimpanan data jadwal keberangkatan berhasil. Jika tidak benar, maka input jadwal keberangkatan kembali. Selanjutnya, direktur melihat laporan pemesanan. Direktur mengklik menu login, lalu menampilkan form login, lalu mengisi username dan password, validasi data. Jika benar, maka tertampil menu laporan pemesanan. Jika tidak, maka kembali untuk mengisi username dan password. Lalu memberikan data pemesanan. Yang terakhir menampilkan data pemesanan. Selanjutnya, direktur melihat pembayaran. Klik menu laporan pembayaran, lalu memberikan data pembayaran, dan yang terakhir menampilkan data pembayaran. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram terdiri dari beberapa tabel, yaitu ada tabel customer, lalu ada tabel info bus, tabel login, tabel pemesanan, tabel pembayaran, tabel laporan, tabel pembatalan, tabel direktur, tabel admin, tabel bus, dan yang terakhir ada tabel keberangkatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Utari. Selanjutnya untuk tampilan dari website dan codingan akan dijelaskan oleh Rizky Iwansyah Purba. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cok, nggak bisa di ini kan, Cok, ini. Hmm. Tampilan yang atas ini nggak bisa disebut ya? Nah, weh, ketutupan itu.
Aduh. Mana? Nah, ulang ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan menampilkan website dari penjualan tiket PT Ardianto. Yang pertama itu di halaman indeks. Yang di halaman indeks itu yang di dashboard ya. Nah, ini tampilan di dashboardnya. Ada menu home, about, contact. Nah, itu codingannya ada di sini tampilannya. Hmm, Selanjutnya kita login. Ini ya, ini tampilan dari admin, yaitu ada bus, rute, customer, booking, dan bangku. Kemudian kita lihat data-data bus di sini, data busnya. Cok, lupa aku cok, gimana dia ya? Oh, ini dia. Oke, loh. Nah, yang pertama itu ada di login admin ya. Udah, kita sudah login sebagai admin. Nah, menu-menunya yaitu ada dashboard, bus, rute, customer, booking, dan bangku. Untuk di yang pertama itu ada kita bisa melihat data-data bus yang codingannya ada di sini. Tampilan busnya codingannya di sini. Kemudian ada rute, kita akan melihat data-data rute beserta harga-harganya. Kemudian codingannya ada di sini. Dia ada nomor bus dan lain-lain. Selanjutnya ada customer, data customer ya. Kita cek codingannya yaitu di sini. Codingannya di sini. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya untuk bookingan tiketnya yang telah di booking oleh pelanggan-pelanggan serta rutenya, nomor bus, harga-harganya ada di sini.
Nah, yang terakhir itu ada di bangku. Ini codingannya. Mungkin untuk penjelasan dari admin segitu saja. Nah, selanjutnya yaitu rancangan untuk di di pelanggan ya, yang di pelanggan. Nah, yang pertama itu ada from login. Yang pertama itu customer untuk meregistrasi ya, untuk ke websitenya. Kemudian login, setelah melakukan registrasi, customer tuh melakukan login. Nah, kemudian menginput data personal ya, data pribadi, yaitu ada nama lengkap, kemudian alamat email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, provinsi, kota, kabupaten. Kemudian untuk pengaturan akunnya ada ada kata sandi dan ini ya kata-kata sandi. Kemudian ada pemesanan bus, ada bus antar kota ya, tanggal untuk tanggal, kemudian kota asal, kota tujuan, dan penumpang. Untuk harganya di sini, misal Medan Tanjung Balai. Selanjutnya untuk pemilihan kursi bisa dilihat dari sini contohnya. Kemudian ada pembayaran bisa melalui ATM, banking atau e-wallet, itu bisa OVO, Dana. Kemudian ada Kris, kemudian ada menu di minimarket. Minimarket itu bisa di Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk pembayaran dari Kris ini muncul kode QR-nya ya. Kemudian tampilan untuk pembayaran sukses. Nah, segitu saja. Nah, di sini pelanggan masih melakukan pemesanan secara offline yang akan uh, yang dia akan dikelola oleh admin. Jadi nanti setelah pemesanannya sudah berhasil, maka notif pemesanan, notif tiket akan dikirimkan melalui email. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rifki Wansyah Purba. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kami menyimpulkan pada PT ini menyediakan perjalanan antar kota, antar provinsi, dan pariwisata dalam perannya sebagai penyedia layanan transportasi. Pada PT ini juga telah berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dan menempatkan keandalan, kenyamanan, dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Selain itu juga, perusahaan ini juga memahami potensi pasar pariwisata di Indonesia dan menawarkan paket perjalanan wisata untuk mempromosikan keindahan alam, budaya, dan warisan sejarah negara kepada wisatawan. PT ini juga terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanannya terhadap penerapan sistem informasi yang baik. Dengan demikian, perusahaan ini dapat berperan penting dalam menghubungkan berbagai tujuan di Indonesia dan berkontribusi juga terhadapnya. Rancangan sistem informasi yang sukses dapat dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan penggunaan dan organisasinya. Analisis kebutuhan yang komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang dapat memenuhi tujuan bisnis dan memperbaiki proses operasionalnya.
Perancangan sistem informasi juga harus memperhatikan desain yang efisien dan efektif. Ini mencakup pemilihan arsitektur yang sesuai, struktur basis data yang baik, antar muka pengguna yang intuitif, dan keamanan yang kokoh. Desain yang baik akan memastikan kinerja yang baik, penggunaan sumber daya yang optimal, dan kemudahan penggunaan. Mungkin sekian saja dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penjelasan dalam materi kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.